Selamat malam, perkenalkan nama saya Sian Rambe, NIM 223300303440. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan UTS saya dari studi fase 3, yaitu sistem pembayaran kantin digital. Sebuah sistem yang digunakan untuk transaksi di kantin sekolah menggunakan QR Code. Satu, aspek kualitas perangkat lunak yang paling kritis. Pada sistem ini terdapat 6 aspek kualitas yang paling penting. Pertama adalah keamanan, karena sistem menangani saldo dan transaksi uang, maka keamanan menjadi faktor paling utama. Risiko seperti duplikasi QR, akses ilegal, atau serangan man in the middle harus dicegah dengan TLS, autentikasi pengguna, dan validasi QR. Kedua, kinerja atau performance. Transaksi harus diproses kurang dari 2 detik. Saat jam istirahat, banyak siswa mengakses, sehingga sistem harus mampu menangani beban yang tinggi. Ketiga, keandalan. Transaksi tidak boleh gagal atau tercatat 2 kali. Karena itu dibutuhkan mekanisme atomik transaksi untuk mencegah double spending. Keempat, ketersediaan sistem. Jika server down, kantin tidak bisa beroperasi, maka diperlukan backup data, failover, dan bahkan mekanisme offline terbatas. Kelima, kemudahan pengguna atau usability. Pengguna adalah siswa dan petugas kantin, jadi antarmuka harus sederhana, cukup scan, konfirmasi, dan bayar. Keenam, maintainability. Ke depan mungkin ada update fitur, integrasi e-wallet, atau perubahan. 2. Aspek kualitas perangkat lunak yang paling kritis. Untuk memastikan kualitas sistem, saya menggunakan model ISO 25010. Beberapa karakteristik yang diterapkan adalah functional readability. Semua fungsi utama tersedia, top up, scan QR, pembayaran, riwayat transaksi. Performance efisiensi. Sistem harus cepat. Caching digunakan untuk mengurangi beban server. Usability. UI dibuat sederhana, pesan error jelas, dan cocok digunakan siswa. Reliability and security. Transaksi atomik, backup log, komunikasi transkripsi, dan proteksi replay attack. Maintainability dan portability. Arsitektur modular dan mudah dipindahkan antara server sekolah ke cloud. 3. Proses penjaminan kualitas SKA pada setiap fase SDLC. Untuk menjaga kualitas, setiap fase SDLC menerapkan langkah SKA. Pada fase rekrutmen direview agar jelas dan terukur, seperti waktu respon maksimum 2 detik, QR hanya sekali pakai. Pada fase desain, ditentukan arsitektur, ERD, dan keamanan seperti commit, rollback, dan HTTPS atau TLS. Pada fase implementasi, dilakukan kode review, penerapan standar coding, hashing password, dan validasi input. Pada fase pengujian, dilakukan unit test, integration test, performance test, security test, dan UAT dengan siswa dan petugas. Pada fase deployment, dilakukan monitoring real-time, backup, rollback plan, dan evaluasi berkala. 4. Rencana SKA Software Quality Assurance. Rencana SKA mencakup sasaran kualitas, aman, cepat, reliable, mudah digunakan, dan mudah dipelihara. Strategi visi, review berkala, uji berlapis, monitoring performa. Standar pengembangan, coding standar, security standar, dan database konsistensi. Prosedur audit recruitment, audit design, code review, audit screen, dan post-deployment review. Dokumentasi, SRS, desain, test plan, user manual, log perubahan, dan security policy.
5. Langkah-langkah verifikasi dan validasi. Verifikasi memastikan bahwa kita membangun sistem dengan benar. Dilakukan melalui review requirement dan desain, kode review, unit test, dan integration test. Validasi memastikan bahwa sistem yang dibangun sesuai kebutuhan pengguna. Dilakukan melalui sistem testing, performance, dan security testing. UAT dengan siswa dan petugas kantin, monitoring saat deployment. 6. Rancangan pengujian. Ada 3 pengujian utama. Unit test atau validasi saldo. Menguji fungsi cek saldo. Input saldo 20.000 dan harga 15.000. Output sama dengan true. Integration test top up ke transaksi. Top up 20.000, saldo berubah menjadi 30.000. Kemudian transaksi 15.000 sehingga saldo akhir menjadi 15.000. Functional test, pembayaran QR code. Scan QR berisi nasi goreng dengan harga 12.000, saldo awal 20.000, lalu kembalian menjadi 8.000 setelah transaksi. Riwayat tercatat. Seperti ini gambar diagramnya. Itulah penjelasan lengkap mengenai sistem pembayaran kantin digital, mulai dari aspek kualitas, model ISO, proses SQA, verifikasi, validasi, hingga rencana pengujiannya. Sekian dan terima kasih.